Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngawi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Ika Ria Wijasuti sebagai coachee. Saya Mahfud Gunawan sebagai observer. Dan saya Ratih Diana Chandra sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ratih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mahfud. Baik, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum yang sesuai dengan rubrik penilaian, dan bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee memberikan respon atau tanggapan pada pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Ibu disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kedua adalah proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nggih Pak Mahfud. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Mahfud. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Baik, bagian kompetensi yang spesifik ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu seperti apa dalam melakukan coaching kali ini? Baik, indikator ketercapaiannya yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian Ibu praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratih, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Bu Ika kok tidak kelihatan bersemangat gitu. Tidak ceria biasanya. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah, yaitu terkait dengan tentang rencana pembelajaran di kelas saya, seperti itu. Oh gitu. Apa hari ini Bu? Ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Ratih. Sebelumnya, jadi begini loh Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi begitu ya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang Bu Ika harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu Ratih. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan?
saya berharap akan mendapat solusi dari masalah yang saya ini, Bu, yang saya hadapi ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Ika? Silahkan diceritakan kepada saya. Ini loh Bu Rate, sebenarnya tentang asesmen, Bu. Oh, selama ini bagaimana Bu Ika menerapkan asesmen di kelas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Lantas apa yang sudah Bu Ika terapkan selama ini belum berbuah baik, Bu? Itu berarti Bapak pengawas kemarin itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Bagaimana hasil penilaian siswa selama ini? Jadi sepertinya itu beliau itu merasa keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ika terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya itu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai macam sumber berarti. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan yang lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum yang ada. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, sepertinya seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Ika lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Rate, saya menggunakan berbagai macam sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi mengapa Bu Ika tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Ika. Kemudian soal output, menurut Bu Ika, bagaimana hasilnya saat Bu Ika mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Bu Ika. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu memang saya rasa kurang maksimal, Bu. Ya, nah itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Ika itu dapat menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Oh iya, terima kasih Bu Rate. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sekarang. Akan tetapi masih ada sedikit hal yang mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah itu sehingga saya merasa kurang nyaman dan kepikiran terus, Bu. Bahkan ketika di rumah itu juga saya kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain yang saya lakukan sekarang itu agak terbengkalai begitu, Bu Rate. Baik Bu Ika, lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ika merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Ika merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ika tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Ika memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa
tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya ya Bu Ika ya, untuk masalah ini Bu Ika bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Ika dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, maka Bu Ika sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ika dalam mengajar. Iya, berarti mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya Bu Ika, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ika selanjutnya? Oh iya Bu, iya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Ika. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Bu Ika lakukan? Iya, saya juga berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Pengawas, Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping juga itu. Saya juga minta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik, terus kemudian Bu Ika, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Ika selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan saya tetap terapkan karena siswa merasa sudah nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid seperti itu Bu Rati. Subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Bu Ika ambil itu sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu. Wah ya, Alhamdulillah. Syukurlah ya Bu Rate. Jadi sekarang saya merasa agak lega ini Bu. Karena jujur saya sebenarnya itu takut salah. Salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana Bu Rate. Ya, Alhamdulillah Bu Ika, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Ika sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu, yang sudah Bu Ika rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ika lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu Ika? Ya, baik Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi ya. Tatap muka minggu depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran di kelas. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Ya Bu Ika, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Ika butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga mungkin barangkali kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan seperti itu. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu Ika. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Ika. Dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Bu Rate, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya Bu Rate. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega ini. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk murid kita. Ya Bu ya. Amin.
Iya, sama-sama Bu Ika. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ini tadi ada janji dengan para murid yang walinya adalah saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara untuk hari Senin depan. Baik Bu, silakan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching pada Koci. Nggih, Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pasca observasi pada IAT. Setelah itu melakukan coaching terhadap Koci. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Nggih, silakan Pak. Apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching, yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang pertama menetapkan tujuan dan hasil percakapan, kemudian identifikasi, gali dan petakan situasi saat ini. Yang ketiga rencana aksi dengan mulai merancang rencana aksi yang dilakukan. Dan yang terakhir tanggung jawab, yaitu memastikan komitmen dan tanggung jawab Kuce atas rencana aksinya, sehingga dengan alur tersebut Kuce dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu, dari hasil coaching yang Ibu lakukan bersama Koci, tadi Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, sudah menanyakan tujuan coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Koci, Ibu juga sudah mengarahkan Koci merencanakan rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan. Bu Rate sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada Koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi itu? Baik, saya akan lebih mendalami dan memahami tentang alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching selanjutnya dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, demikian pra-observasi kita hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Terima kasih atas waktunya Ibu Rate. Terima kasih Pak Mahfud, sama-sama. Saya tutup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.